Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai gerakan dakwah dari sosok Sunan Kalijaga di video ini. Jadi dalam Babak Demak menuturkan bahwa Raden Syahid putra Adipati Wilatikta mengawali dakwanya di Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah lama berdakwah, Raden Syahid kemudian melakukan laku rohani dengan melakukan uslah di Pulau Upih. Setelah melakukan uslah selama 3 bulan, lebih 10 hari, laku rohani Raden Syahid diterima Tuhannya. Ia diangkat menjadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Banyak orang menjadi pengikutnya dan mengabdi kepada Tuhan. Babak Cirebon menuturkan bahwa Sunan Kalijaga tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijaga dengan mula-mula menyamar sebagai pembersih masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid itulah Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang kemudian menikahkannya dengan adiknya yang bernama Siti Sainab. Dalam menjalankan dakwah Islam, Sunan Kalijaga dikenal suka menyamar dan bertindak menampilkan kelemahan diri untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan tak jarang Sunan Kalijaga sengaja menunjukkan tindakan yang seolah maksiat untuk menyembunyikan ketakwaannya yang tinggi. Sebagaimana dicatat dalam sejarah Banten, rantai-rantai yang dikutip Hussein Jayadiningrat dalam tinjauan kritis tentang sejarah Banten 1983. Seperti wali-wali lain dalam berdakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Dengan kemampuan yang menakjubkan sebagai dalang yang ahli memainkan wayang, Sunan Kalijaga selama berdakwah di Jawa bagian barat dikenal penduduk sebagai dalang yang menggunakan berbagai nama samaran di daerah Pajajaran. Sunan Kalijaga dikenal penduduk dengan nama Kidalang Siti Brangti di daerah Tegal. Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang Barongan dengan nama Kidalang Bengkok di daerah Purbalingga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang Topeng dengan nama Kidalang Kumendung. Sedangkan di Majapahit dikenal sebagai dalang dengan nama Ki Unehan. Kegiatan dakwah yang memanfaatkan pertunjukan dari topeng, barongan, dan wayang yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain itu digambarkan dalam Babak Cirebon dalam Langgam Kinanti. Menurut Babak Cirebon diketahui bahwa selama menjadi dalang berkeliling ke berbagai tempat, Sunan Kalijaga kadang menjadi dalang pantun dan dalang wayang. Sunan Kalijaga berkeliling dari wilayah Pajajaran hingga wilayah Majapahit. Masyarakat yang ingin menanggap wayang bayarannya tidak berupa uang, melainkan cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat, sehingga dengan cara itu Islam berkembang cepat. Di antara berbagai lakon wayang yang lazimnya diambil dari epos Ramayana dan Mahabharata, salah satu yang paling digemari masyarakat adalah lakon Dewa Ruci, yaitu lakon wayang yang merupakan pengembangan naskah kuno Nawaruci. Sunan Kalijaga dikenal sangat mendalam memaparkan kupasan-kupasan rohania berdasar ajaran tasawuf dalam memainkan wayang lakon Dewa Ruci, yang menjadikannya sangat masyhur dan dicintai oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Sunan Kalijaga juga diketahui melakukan reformasi bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya berbentuk gambar manusia menjadi gambar dekoratif dengan proporsi tubuh tidak mirip manusia. Selain itu, Sunan Kalijaga memunculkan tokoh-tokoh kuno Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togok, dan Bilung sebagai punakawang yang mengabdi kepada para kesatria. Yang kesaktian punakawan ini melebihi dewa-dewa. Dalam kisah Ramayana dan Mahabharata yang asli tidak dikenal tokoh-tokoh punakawan Semar beserta keempat orang putranya itu. Bahkan dalam lakon wayang beber, tokoh-tokoh punakawang yang dikenal adalah Pancak dan Doyo. Sejumlah lakon wayang carangan seperti Dewa Ruci, Semar Barang Jantur, Petruk Dadi Ratu, Mustakawini, Dewa Serani, Pandu Bergola, dan Wisanggeni diketahui diciptakan oleh sosok Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. Peranan besar Wali Songo terutama Sunan Kalijaga dalam reformasi wayang dari bentuk sederhana berupa gambar-gambar mirip manusia di atas kertas
perangkat gamelan pengiringnya, tembang-tembang dan suluknya, sampai menjadi seperti bentuknya yang sekarang yang begitu canggih adalah sumbangan besar dalam proses pengembangan kesenian dan kebudayaan Nusantara. Menurut Primo milik K. Haji R. Muhammad Adnan, sebagaimana Sunan Bonang yang menyempurnakan ricikan gamelan dan mengubah irama gending, Sunan Kalijaga menciptakan lagu Sekar Ageng dan Sekar Alit, serta menyempurnakan irama gending-gending sebagaimana sudah dikerjakan oleh Sunan Bonang. Di antara tembang-tembang gubahan Sunan Kalijaga yang termasyur dan yang paling dihafal oleh masyarakat Jawa adalah Kidung Rumeksa Imbungi. Tembang gubuhan Sunan Kalijaga lainnya yang sederhana tetapi memuat ajaran spiritual yang juga banyak dihafal oleh masyarakat Jawa adalah tembang Lir Ilir. Di antara wali songo, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sebagai dalang, pengubah tembang, tukang dongeng keliling, penari topeng, desainer pakaian, perancang alat-alat pertanian, penasihat sultan, dan pelindung ruhani kepala-kepala daerah, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai guru ruhani yang mengajarkan tarekat Sataria dari Sunan Bonang, sekaligus tarekat Akmalia dari Syekh Siti Jenar, yang sampai saat ini masih diamalkan oleh para pengikutnya di berbagai tempat di Nusantara. Pelajaran tarekat dalam bentuk laku rohani yang disebut mujahadah, murakabah, dan musyahadah secara arif disampaikan Sunan Kalijaga, baik secara tertutup atau sirri maupun secara terbuka. Pelajaran yang disampaikan secara tertutup diberikan kepada murid-murid rohani sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah tarekat. Sementara itu, pelajaran yang disampaikan secara terbuka dilakukan melalui pembabaran esoteris kisah-kisah simbolik dalam pagelaran wayang, sehingga menjadi pesona tersendiri sebagai masyarakat dalam kenikmatan pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga. Di dalam pagelaran wayang lakon Dewa Ruci, misal Sunan Kalijaga menggambarkan bagaimana tokoh Bima yang mencari susuhun angin atau sarang angin bertemu dengan tokoh Dewa Ruci yang bertubuh sebesar ibu jari, tetapi Bima dapat memasuki tubuhnya. Selama berada di dalam tubuh Dewa Ruci itu, Bima menyaksikan dimensi-dimensi alam rohani yang menakjubkan, di mana Sunan Kalijaga secara dialogis dan sekaligus maknologis menggunakan tokoh Bima memberi paparan makna secara rohani tentang dimensi rohani memesona yang disaksikan Bima. Pembabaran pengalaman rohani yang disampaikan terbuka dalam pagelaran wayang disampaikan pula secara tertutup oleh Sunan Kalijaga kepada murid-muridnya. Meski terdapat kemiripan cerita, tetapi dalam penyampaian tertutup itu para murid diberitahu bahwa tokoh rohani Dewa Ruci itu sejatinya adalah Khaidir yang akan dijumpai dalam perjalanan rohani para murid. Sebab apa yang disampaikan itu adalah pengalaman rohani Syekh Malaya Sunan Kalijaga sendiri. Sewaktu memasuki dimensi alam yang terbalik dengan alam dunia. Penyampaian pelajaran tarekat secara tertutup itu tertuang dalam naskah Suluk Linglung, Pupuh 4, dan Danggula. Dalam bagian pupuh ini, Syekh Malaya memaparkan bagaimana Nabi Khair memangkas keraguannya untuk memasuki tubuh sang Nabi yang berisi alam raya, yang membuat Syekh Malaya ketakutan. Lalu Syekh Malaya masuk ke dalam Nabi Khair lewat telinga dan menyaksikan samudera luas tanpa tepi atau bahrul wujud. Tidak terlihat sesuatu pun di situ, serba luas tanpa batas sehingga tidak tahu arah mata angin, membuat Syekh Malaya bingung. Khidir mengingatkan agar Syekh Malaya tidak bingung. Lalu tampaklah Nabi Khidir laksana cahaya yang seterangnya matahari, yang ternyata berada di dalam dimensi alam lain yang berbeda dengan alam dunia. Bait-bait selanjutnya dalam Suluk Linglung Pupuh ini menggambarkan 4 jenis cahaya, hitam, merah, kuning, putih yang disaksikan Syekh Malaya di dalam diri Nabi Khidir, yang masing-masing diberi penjelasan maknawinya. Dalam bait-bait Suluk Linglung ini, Nabi Khidir menjelaskan makna rohani dari cahaya hitam, merah, dan kuning yang disaksikan Syekh Malaya itu. Cahaya-cahaya tersebut adalah pancaran dari 3 hati manusia yang menjadi penghalang bagi manusia untuk menuju Tuhan.
Cahaya hitam cenderung marah, mudah sakit hati, angkara murka, membabi buta yang menutup jalan menuju kebajikan. Cahaya merah, pancaran nafsu tidak baik, sumber segala hasrat keinginan, mudah emosi dalam mencapai tujuan, sehingga menutupi hati yang sudah jernih menuju akhir hidup yang baik. Cahaya kuning potensial menghalangi timbulnya pikiran yang baik, cenderung merusak, menelantarkan, membawa kejuruan kebinasaan, sementara cahaya putih itulah hati terang yang suci, yang membawa kedamaian. Jika ingin senantiasa dekat dengan Tuhan, maka seseorang harus selalu siaga menghadapi tiga nafsu tidak baik itu untuk memenangkan cahaya putih. Di dalam tarekat Akmalia yang mengajarkan ajaran Sunan Kalijaga, bagian-bagian dari bait-bait suluk linglung ini dimaknai lebih tegas dengan istilah-istilah teknis ilmu tasawuf seperti cahaya hitam yang memancar dari hati berwarna hitam sama dengan nafsu lawamah. Cahaya merah memancar dari hati berwarna merah sama dengan nafs amarah. Cahaya kuning yang memancar dari hati berwarna kuning sama dengan nafsu sufliyah. Demikian juga dengan cahaya putih yang memancar dari hati berwarna putih sama dengan nafs mutmainnah. Puncak perjalanan rohani Syekh Malaya yang menakjubkan di dalam diri Nabi Khidir digambarkan secara mendalam di dalam suluk linglung sebagai hilangnya 4 jenis cahaya hitam, merah, kuning, dan putih digantikan dengan nyala cahaya dengan 8 warna yang memancar lebih terang laksana permata berkilau-kilau. Itulah hakikat mikrokosmos diri manusia di dalam makrokosmos alam semesta, di mana seluruh isi semesta tergambar di dalam diri manusia. Semua cahaya yang 4, hitam, merah, kuning, dan putih disatukan pada satu wujud rupa yang satu, bukan laki-laki dan bukan pula perempuan. Ketika Syekh Malaya bertanya, apakah cahaya benderang melingkar mirip pelangi yang berganti-ganti itu wujud dari zat yang didambakan, yang merupakan hakikat al-wujud sejati? Nabi Khidir digambarkan menyatakan bukan, sebab yang didambakan tidaklah dapat dilihat, tidak berbentuk apalagi berwarna, tidak berwujud garis, tidak dapat ditangkap indera penglihatan, tidak bertempat tinggal, hanya dapat dirasakan oleh orang yang tajam penglihatan mata hatinya, yang hanya menyaksikan dalam wujud lambang-lambang yang memenuhi alam semesta. Ajaran Sunan Kalijaga seperti termaktub dalam suluk linglung kita jumpai lagi dalam buku Siti Jenar Ingkang Tulan terbitan Tan Huen Sui 1931, yang dimana isinya dapat disimpulkan bahwa gerakan dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kalijaga memiliki cakupan sangat luas. Sunan Kalijaga tidak sekedar menggarap bidang pendidikan anak-anak melalui tembang-tembang dan permainan-permainan untuk anak-anak, melainkan menggarap pula pendidikan bagi orang dewasa melalui tembang-tembang majapahit berisi doa-doa, cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam, pelatihan pembuatan alat-alat pertanian, pelatihan membuat pakaian yang sesuai untuk masyarakat Islam di Jawa, pendidikan politik dan ketatanegaraan yang baik dan benar bagi penguasa, pembentukan nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam, dan pendidikan rohani yang bersumber dari ilmu tasawuf. Oleh karena luasnya cakupan bidang yang digarap Sunan Kalijaga, maka menjadi keniscayaan tokoh asal Tuban itu mengisi banyak kisah legendaris di berbagai tempat di Jawa, seperti kisah Sunan Kalijaga dengan Ki Ageng Pandanara, Sunan Kalijaga dengan Tiang Saka dari Tatal dalam pembangunan Masjid Demak, Sunan Kalijaga sebagai Berandal Lokajaya, Sunan Kalijaga bertapa di pinggir sungai, Sunan Kalijaga menjadi dalang wayang Ki Sida Branti, Sunan Kalijaga menjadi dalang Ki Bengkok, Sunan Kalijaga menjadi dalang Ki Kemendung, Sunan Kalijaga dengan rancangan tata kota pemerintahan Islam, Sunan Kalijaga mengislamkan Prabu Brawijaya Majapahit dan sebagainya. Sebagai kisah menyangkut kekeramatan Sunan Kalijaga tersebar di berbagai historiografi maupun dalam cerita tutur masyarakat Jawa. Bahkan kekeramatan Sunan Kalijaga digambarkan menurun pada putra laki-lakinya yang bernama Sunan Panggung, yang karena berburu kepada Syekh Siti Jenar menjadi sangat ekstrim pahamnya. Sunan Panggung inilah yang dikisahkan D.A. Ringkes dalam Nine Signs of Java 1996 sebagai putra Sunan Kalijaga yang dihukum mati dengan cara dibakar oleh Sultan Syah Alim Akbar di Demak, karena sidang wali memutuskan bahwa tindakan Pangeran Panggung sudah merusak syara
sembrono, serta menodai agama dan kesucian masjid. Pangeran Panggung dinilai menista keluhuran agama dengan menamakan dua ekor anjing kesayangannya sebagai kitokit atau tauhid dan keimanan. Kedua ekor anjing ini diajak bermain-main di dalam masjid. Tindakan inilah yang dinilai sudah melampaui batas, sehingga pantas bagi sang pangeran untuk dihukum mati. Atas tindakan yang dianggap melampaui batas itu, Pangeran Panggung dibakar hidup-hidup. Tetapi seperti kekeramatan ayahandanya, Sunan Kalijaga, Pangeran Panggung tidak terbakar. Sebaliknya, di tengah api yang berkobar-kobar, ia menyelesaikan sebuah naskah puitis berjudul Suluk Marang Sumirang dan mempersembahkannya kepada Sultan. Kisah pembakaran Pangeran Panggung ini tertulis dalam babak Pajajaran dan babak Semarang. Tidak ada satupun catatan dari naskah-naskah historiografi yang menetapkan kapan Sunan Kalijaga wafat, kecuali bahwa wali termasuk ini wafat dan dikebumikan di Kalilangu dekat Demak. Sunan Kalijaga digambarkan sebagai wali berusia lanjut dan mengalami perubahan sejak zaman Majapahit akhir, Demak, Pajang, hingga masa awal Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram. Putra Sunan Kalijaga yang bernama Sunan Adi menjadi penasihat rohani penguasa Mataram awal Panembahan Senopati. Di daerah pedalaman Jawa, keberadaan Sunan Kalijaga menjadi kiblat panutan dari masyarakat muslim tradisional yang memuliakan tidak saja makamnya, melainkan juga warisan-warisan nilai-nilai seni budaya dan ajaran tarekat rohaninya yang ditinggalkannya. Demikianlah tentang bagaimana dakwah yang dilakukan oleh sosok Sunan Kalijaga di dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.